Halo teman-teman, welcome back to Gamer Kampung. Di video ini akun jumper kita sudah masuk hari ketiga ya. Belum masuk tapi mau memasuki hari ketiga. Dan di hari ketiga ini sudah tidak banyak yang bisa kita lakukan dengan peningkatan bangunan. Karena di sini bangunan saya sudah level 7 ya. Sudah level 7 semua kecuali yang castle ini ya. Karena memang castle ini dia lebih sulit untuk ditingkatkan. Untuk mendapatkan Book of Covenant ini memang lebih sulit ya. Jadi untuk meningkatkannya ini memang kadang bisa sampai level 7, kadang tidak kalau kita di hari kedua, ketiga. Sedangkan di resetnya juga sudah penuh ya, sudah full. Nah, jadi untuk meningkatkan power ini di hari kedua kemarin saya hanya mendapatkan sekitar 58.000 ya, karena di hari pertama pasti kalian lihat di video sebelumnya itu sekitar 100.000 ya, dan di hari kedua sekitar 58.000. Lalu di hari ketiga ini tidak banyak yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan power selain dari ini ya, melatih pasukan dan juga dari power komandan kita teman-teman. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di hari ketiga ini? Yang bisa kita lakukan di hari ketiga ini yaitu kita menjalankan yang namanya event Lohar Trial ini teman-teman. Kita akan push yang namanya event Lohar Trial ini, dan kita akan menggunakan di sini ya, untuk barbariannya kalian ambil level barbarian yang bisa dikalahkan sama musuh, sama pasukan aja ya. Jangan dipaksakan. Karena setiap kita mengalahkan barbarian ini, kita mendapatkan satu item bonekal. Nah, dan untuk ini menyelesaikan atau menjalankan event Lohar Trial ini, kita akan ini ya, membakar semua action point yang ada di sini, action point botol di sini. Tapi kalian tidak perlu khawatir, selama kalian tidak mengambil hadiah di quest sampingan ini, di misi sampingan ini. Di sini kalian masih memiliki action point ya, untuk digunakan nanti di kingdom tujuan. Kalian memiliki lumayan ya untuk digunakan nanti di kingdom tujuan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dan nanti ketika kita menyelesaikan misi-misi, kita juga akan mendapatkan action point lagi. Jadi tidak perlu khawatir ya, selama kalian tidak menggunakan yang ada di, atau selama kalian tidak mengambil action point yang ada di misi harian ini, itu tidak jadi masalah ya. Kenapa saya menghabiskan, atau kenapa saya akan menghabiskan action point yang ada di tas ini, yang ada di botol ini ya? Karena Lohar Trial ini hadiahnya itu sangat worth it teman-teman. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Saya akan menyerang saya akan menyerang barbarian ini dan memberikan bonekel. Ini sangat worth it hadiahnya ya. Makanya kalau perlu untuk membakar action point, kalian bakar saja, jangan ragu-ragu. Di sini kalian lihat, di sini saya mengambil bonekelnya. Kita coba buka ya. Kita coba buka. Di sini saya sudah punya 31 bonekel karena dari sebelumnya juga saya sudah melakukan event Lohar Trial ini menyerang barbarian. Saya akan coba buka semuanya langsung dan kita lihat apa yang bisa didapatkan. Nah, di sini saya mendapatkan speed up training 5 menit, ada 6 ya. Lohar's longbow ada 3, 42 wood ya, kayu yang 10.000.
3 jagung yang 50.000, 3 kayu yang 50.000, ada lohar dauntless lohar ini ya yang biru. Terus ini ada speed up universal 5 menit, arrow of resistance. Nah, arrow of resistance ini saya pernah bilang di video sebelumnya juga, ini adalah item yang sangat-sangat penting karena item ini akan kita gunakan untuk meningkatkan watchtower kita. Dan item ini cukup sulit didapatkan kalau di luar event lohar trial ini. Nah, ini salah satu alasan kenapa kalian harus memaksimalkan event lohar trial ini, atau ini adalah salah satu alasan kenapa saya mengatakan tidak masalah saat kalian membakar action point untuk lohar trial ini. Terus di sini ada speed up membangun ya. Di sini jagung lagi 10.000, yang 10.000 kita mendapatkan 39, kita bahkan mendapatkan games di sini. Kita dapat speed up reset dan speed up healing. Dan itu yang bisa kita dapatkan dari event lohar trial ini. Jadi kalian jangan ragu-ragu untuk membakar action point ya di lohar trial ini. Ini di hari ketiga, teman-teman. Karena di sini juga kalau kalian membuat akun di usia kingdom yang 3 hari sampai 5 hari, seperti saya ya di 4 hari, event Rise of Kingdom ini akan segera berakhir dalam 22 jam. Dan event lohar trial ini dalam 22 jam juga ya. Jadi di hari terakhir event lohar ini, loharnya sudah sampai, barbariannya sudah mencapai level 11, tapi karena pasukan saya tidak cukup banyak untuk mengalahkan level 11, jadi saya hanya mengambil level 8. Dan ini sesuaikan dengan kemampuan pasukan kalian ya. Nah, kalian bisa melakukan push barbarian ini di hari ketiga atau di hari terakhir event lohar trial ini, atau hari terakhir sebelum kalian jam juga seperti itu. Karena nanti malam atau kalau tidak besok pagi kita akan melakukan jam di akun ini, saya akan melakukan jam ya, atau melakukan migrasi ke server tujuan menggunakan item imigrasi pemula, dan nanti akan saya buatkan videonya ya. Oke, dan selanjutnya selain dari trial lohar ini, saya ingin membahas PIP ya, soal PIP di sini. Mungkin kalian pernah menonton video-video saya sebelumnya. Ada satu video saya yang saya mengatakan kalian harus fokus ke PIP level ya. Dan di PIP ini kita mendapatkan setiap hari ini PIP point ya. Maksimal nanti, dan poin hari ini masih 80 ya. Poin tertinggi itu 200 PIP point nanti sesuai dengan hari login kita. Dan untuk peti eksklusif PIP ini kita akan mendapatkan hadiah sesuai dengan level PIP kita. Ini untuk PIP 3. Di sini kalian bisa lihat untuk PIP 4 dan PIP 5, PIP 6 dan seterusnya ya. PIP 7 kita sudah mendapatkan patung Epic Commander, dan PIP 10 kita sudah mendapatkan satu patung Legendary Commander. Lalu perbedaan dari masing-masing PIP itu ada di sini di buff-nya ya. Kalian bisa lihat di sini untuk PIP ini, untuk PIP 7 di sini kecepatan melatih, kapasitas hospital, ini yang ada tulisan baru. Ini adalah buff yang baru yang tidak ada di PIP sebelumnya. Nah, kalau di PIP 6 itu kita akan membuka yang namanya buka antrian membangun kedua ini. Ini adalah tukang kedua, sehingga nanti ketika kita meningkatkan level bangunan, kita memiliki 2 tukang yang bisa mengerjakan bangunan kita. Terus di sini kita mendapatkan buff kecepatan membangun 10%, kecepatan mengumpulkan 10%, ini untuk PIP 6. Sedangkan saya masih PIP 3 di sini. Kalian bisa lihat hanya kecepatan membangun 5%. Dan buff yang ada di bawah ini. Nah, untuk buff yang ada di bawahnya ini, di bawah tulisan baru ini buff yang ada di PIP 1 dan PIP 2 ya, dari PIP 0, PIP 1, PIP 2. Nah, itu dari buff PIP dan juga peti eksklusifnya, teman-teman. Nah, lalu
untuk level VIP ini, kenapa kita akan fokus nanti ke level VIP setelah jam ke Kingdom baru, ke server tujuan, kita akan fokus ke level VIP minimal VIP 7 terlebih dahulu. Banyak orang-orang mengatakan ya, kalau kalian harus fokus ke VIP 6, karena di VIP 6 ini kalian akan membuka antrian membangun yang kedua. Nah, tapi saya lihat dari segi petinya, kita masih mendapatkan patung elit ya, patung elit di sini. Nah, karena itulah saya mengatakan di sini kita harus fokus ke VIP terlebih dahulu, VIP 7 terlebih dahulu teman-teman. Karena di sini kita mendapatkan yang namanya patung epic. Kita sudah mendapatkan patung epic satu, patung epic setiap hari. Nah, untuk ke VIP 8 dan seterusnya, kalian bisa menabung game sekalian terlebih dahulu. Dan nanti kalian bisa melakukan push VIP kalian saat ada event yang namanya more than game. Atau nanti dalam bahasa Indonesianya itu lebih dari sekedar game. Nah, di sana kalian bisa melakukan push VIP kalian nanti, dan nanti kita bahas lagi ya lebih lengkapnya di video-video yang akan datang. Nah, itu dia teman-teman ya, kalian harus fokus ke VIP 7 terlebih dahulu. Minimal VIP 7 terlebih dahulu. Ya. Kalian kejar dulu VIP 6, lalu VIP 7-nya kalian kejar perlahan-lahan tidak masalah. Kalian buka saja ini dulu ya, membuka antrian membangun kedua ini, lalu VIP 7-nya kalian kejar tidak pelan-pelan saja, tidak masalah. Yang penting kalian harus buka ini ya, jangan sampai kalian menahan game sekalian sebelum VIP 7 ini ya teman-teman, VIP 7 terbuka, atau sebelum kalian sampai di VIP 7. Itu saran saya ya, itu gameplay yang saya terapkan. Selanjutnya teman-teman, untuk Golden Key ya. Di sini saya akan membahas Golden Key. Di sini saya masih punya berapa? Saya masih punya satu Golden Key dan satu Silver Key. Nah, untuk Golden Key dan Silver Key ini, kalau kalian masih di akun jam, jangan ragu untuk membukanya ya. Kalian langsung buka saja. Karena di Golden Key ataupun Silver Key ini ada kemungkinan kita akan mendapatkan komandan. Kalian bisa lihat di sini ada kemungkinannya berapa persen. Nah, ini hadiahnya ya. Ini untuk hadiah Golden Key, Golden Cheese ya. Untuk Golden Key, dan ini hadiah untuk Silver Cheese. Kalian bisa lihat di sini hadiah-hadiahnya. Dan untuk persentase mendapatkannya itu ada di sebelah sini ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti ya, tidak perlu kita bahas untuk persentase ini. Nah, untuk kalian yang punya Golden Key, kalian masih di akun jam, kalian langsung saja buka ya semua Golden Key ataupun semua Silver Key yang kalian punya. Itu untuk berharap mendapatkan komandan terutama dan juga speed up ya. Kalian di sini bisa lihat. Nah, saya mendapatkan patung si Bjorn Iron Set ini ya. Saya mendapatkan 10 dari 10. Nah, di sini kita akan lihat nanti saya sudah bisa summon ya. Saya sudah bisa membuka si Bjorn ini. Kita konfirmasi. Oke, saya mendapatkan satu komandan dan itu akan menjadi tambahan sedikit power saya. Di sini kalian bisa lihat 158.868 ya. Kita akan lihat berapa ribu yang akan naik atau berapa power yang akan naik ketika saya summon komandan Bjorn ini ya. Saya summon dan kita lihat. Nah, di sini 161.368. Ini dari summon komandannya saja, teman-teman. Belum lagi nanti seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saya harus menaikkan ini ke level 10 terlebih dahulu ya. Akan pakai buku XP saya. Akan pakai buku XP sampai di level 10 terlebih dahulu. Ini saya akan tingkatkan ya. Nah, di sini saya akan sampaikan sedikit sebelum kita lanjut ke sana. Untuk meningkatkannya supaya bisa level bintang 3, saya akan coba ya. Semoga hoki ya teman-teman.
Kalian bisa lakukan sampai level 60% seperti ini. Kalian tambah satu lagi seperti ini. Dan ini akan lebih mudah dan pasti kalian akan mendapatkan bintang 3 kalau kalian punya yang ini ya, yang 3 bintang sama 2 bintang, atau yang ini sama yang ini, yang level 2 sama level 3. Di sini saya hanya punya level 1, jadi main hoki-hoki saja ya. Nah, sudah 80, kalau sudah 80% seperti ini, kita masukkan 6 bintang ini. Sampai di sini kan dia 50%. Nah, kalau kalian punya yang level 2, level 3 ini, di sini bisa sampai 60 sampai 80% ya, teman-teman. Lalu kita kembangkan, semoga kita hoki mendapatkan 3 bintang. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kita mendapatkan 3 bintang ya. Ya, benar betul 3 bintang komandan ya. Dan itu akan membuka lebih banyak level skill komandan. Dan ya, kita bisa membawa komandan kedua menggunakan si Bjorn ini. Oke, sekarang kita lihat berapa banyak power yang naik ya, yang kita dapatkan setelah kita melakukan summon, setelah kita melakukan upgrade level bintang komandan dan juga memasukkan ininya talentnya ya. Kita lihat di sini saya mendapatkan 168 yang tadinya 163 ya. Berarti dari 158 sampai 168 ya. 868 ke 168 berarti sekitar hampir 10.000 power ya. Dari ini teman-teman, dari satu komandan epic ini saja. Nah, itu kenapa kita harus meratakan level komandan seperti ini, seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Itu dia untuk golden key dan silver key teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya di sini yang bisa kita lakukan di hari ketiga itu, sebelum kita melakukan migrasi atau melakukan jam, tentunya kita akan melakukan event-event ya. Kita akan menyelesaikan event-event yang ada di sini ya. Yang ada di sini, apapun event itu. Nah, di sini ada event Wall of Arrow. Kalian harus selesaikan event ini karena hadiahnya ini sangat-sangat worth it. Dan ini juga akan terreset nanti saat kalian melakukan migrasi ke kingdom tujuan. Dan kalian bisa menyelesaikannya lagi di kingdom tujuan. Dan untuk cara menyelesaikan ini saya sudah membuat video sebelumnya, kalian bisa lihat ya. Terus ada event yang bisa kita selesaikan, event apa lagi di sini? Event ya, untuk event-event ini saya sudah membuat video sebelumnya untuk membahas event-event yang ada di Kingdom baru ya. Kalian bisa lihat. Dan yang bisa kita selesaikan itu hanya Wall of Arrow, Rise of Kingdom ya, dan beberapa level di ini di event teratai. Sedangkan ini kemenangan di tangan dan kepulangan sang hero ini akan terbuka setelah ini diambil. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, saya ingatkan lagi, jangan kalian ambil kotak yang di sini ya, walaupun nanti ini akan terbuka, ini akan bisa diambil maksudnya ya. Jangan kalian ambil ya, nanti akan kita klaim di kingdom tujuan kita. Nah, lalu yang bisa kita selesaikan itu adalah event Lohar Terial dan event Wall of Arrow, Rise of Kingdom. Hanya 3 event ini untuk yang sekarang ya di sini. Nah, itu dia teman-teman ya. Apa yang bisa kita lakukan di hari ketiga tidak banyak, dan power kita juga akan sedikit tersendat ya. Saya katakan sedikit tersendat. Di sini power saya seharusnya seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, kita akan melakukan migrasi di power 250, dan kemungkinan saya tidak akan mencapai 250 di sini karena saya tidak melakukan banyak speed up. Saya tidak menggunakan banyak speed up di ini ya, di pasukan ini. Dan nanti saya akan melakukan speed up di pasukan tier 2 ya,
saya akan melakukan speed up di pasukan T2 saja ya, karena di sini juga tidak terlalu banyak yang harus diselesaikan dengan pasukan ya. Kalian bisa lihat di sini untuk speed up latihan saya masih ada ya, masih lumayan. Dan kalian yang ingin melakukan speed up di sini itu tidak masalah. Kenapa saya tidak melakukan speed up di melatih pasukan ini ya? Karena kemarin di saat pengambilan ini teman-teman, pengambilan Santum ini ya, Holy Site level 1, itu saya tidak sempat online karena ada kesibukan ya, seperti yang saya bilang di hari pertama itu ya. Di hari kedua ya, saya tidak sempat online terlalu sering karena saya ada kesibukan. Jadi untuk pengambilan Holy Site ini saya tidak sempat ya, dan itulah kenapa saya tidak melakukan push power sampai menggunakan pasukan ya. Nah, kalau kalian yang ingin melakukan hunting atau berburu hadiah di Santum ini, hadiahnya itu lumayan, kalau tidak salah untuk level 1 kalian akan mendapatkan 30 ya, 30 speed up yang 5 menit, dan kalian juga mendapatkan games, kalian juga mendapatkan SDA ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya di server kalian ini masih terbuka, masih belum diambil, kalian bisa melakukan push power sampai 250 supaya kalian bisa hunting yang namanya ini ya, Holy Site level 1, di sini Sanctum of Courage. Ini namanya beda-beda ya. Supaya kalian bisa hunting atau berburu hadiah dari Holy Site level 1 ini teman-teman. Kalian bisa keluar masuk aliansi yang akan mengambil Holy Site ini, dan kalian akan mendapatkan lebih banyak speed up darinya. Itu dia kalau kalian ingin melakukan push power. Sebelum Holy Site itu terbuka, kalian bisa melakukan push power menggunakan latihan pasukan. Itu dia ya teman-teman ya. Dan itu cukup menguntungkan kalau kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah dari Holy Site itu. Itu akan sangat berguna saat kita sudah berada di server tujuan nanti. Oke teman-teman ya, itu dia, tidak banyak yang bisa kita lakukan di hari ketiga. Dan nanti saya akan membuatkan video bagaimana jam atau bagaimana melakukan migrasi menggunakan item migrasi pemula. Kalau tidak nanti malam, mungkin besok pagi ya, saya akan menunggu server, kita lihat dulu ya. Di sini sudah terbuka 3091, sudah 7 jam ya. 3092 saya akan menunggu server atau saya akan menunggu kingdom 3093, dan saya akan jam ke sana, saya akan migrasi ke 3093 teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini, dan kalian perlu melakukan push bakar action point untuk acara Lothar Trial. Sampai jumpa di video selanjutnya.